Loh, kalau ngobrolnya gini nanti mana dong saya? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bersama saya Silvi Retno Aridianti di Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Hari ini kita akan membahas satu penyakit mata yang sering terlambat disadari, tetapi dampaknya sangat serius, yaitu glaukoma. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan permanen kedua di dunia setelah katarak. Yang berbahaya, glaukoma sering datang tanpa gejala, sehingga banyak penderita baru mengetahui setelah penglihatannya berkurang. Yuk kita bahas bersama narasumber langsung. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat-sangat cantik, inspiratif, dan keren, gitu. Beliau adalah Dr. Mariska, spesialis mata, yang merupakan salah satu dokter spesialis mata di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi dokter. Apa kabar hari ini dokter? Sobat Sehat PKRS, podcast ini disiarkan secara langsung melalui medsos Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Untuk pertanyaan yang masuk akan dijawab langsung oleh narasumber. Benar ya dokter? Yuk kita mau cek dokter. Siap. Ya. Untuk jenis-jenisnya ada berapa macam sih dokter glaukoma? Sebetulnya secara garis besar glaukoma ini ada beberapa macam, dua macam sih dari secara garis besar ya. Yang pertama itu glaukoma primer. Primer adalah glaukoma yang tidak ada underlying disease yang lain atau tidak ada penyebab sakit yang lain seperti itu. Jadi murni glaukoma itu terjadi pasien. Iya, ada pemicu dari yang dilahirkan. Yang kedua itu adalah glaukoma sekunder, glaukoma yang bisa disebabkan karena penyakit lain. Seperti itu. Lalu ada juga pembagian glaukoma yang lain Mbak Silvi. Jadi pembagian glaukomanya adalah glaukoma yang tidak bergejala dan glaukoma yang dalam bergejala. Biasanya glaukoma yang bergejala ini, tidak bergejala ini yang paling besar terjadi di masyarakat. Seperti itu, paling besar. Jadi makanya glaukoma ini sering kita kenal dengan si pencuri penglihatan. Jadi dia tanpa gejala apa-apa, akhirnya gejala apa-apa pasien ini tidak menyadari, sehingga terjadi kerusakan yang parah. Setelah terjadi kerusakan yang parah, penglihatan lapang padanya menyempit. Nah, baru pasien ini menyadari bahwa pasien ini menderita glaukoma dan baru pasien ini akan memeriksakan diri ke pembagiannya seperti itu. Berarti kayak ada 4 ya, semuanya Ya. primer, sekunder, yang bergejala gejala. Biasanya kita sebut dengan glaukoma tertutup. Kalau yang glaukoma terbuka ini biasanya tanpa gejala dan kebanyakan memang
pasien-pasien penderita glaukoma ini tanpa gejala usia. Untuk membedakan gejalanya glaukoma itu apa saja ya? Kalau gejala glaukoma ini ya yang sudah saya sebutkan tadi, sebagian besar kan tanpa gejala ya. Gejala sebagian besar. Nah, kerusakan dari glaukoma ini kan tadi saya bilang kerusakan saraf mata yang bisa menyebabkan lapang padang bila berkurang ya. Jadi kita ini sebenarnya punya lapang pandangan. Lapang pandangan itu bila kita melihat ke arah lurus itu kita masih aware di kanan kiri kita ini masih ada sesuatu yang bergerak. Itu masih kita bisa lihat walaupun kita melihat ke depan. Nah, itu yang diserang. Jadi lapang pandang kita diserang sehingga semakin lama semakin menyempit. Penglihatan kita tuh seperti melihat di dalam kotak kunci atau yang dinamakan tunnel vision. Nah, jadi kadang-kadang pasien ini keluhannya seperti ini. Saya kok kalau jalan sering nabrak-nabrak barang-barang gitu. Saya ini ceroboh sekali gitu sebenarnya. Jadi itu bukan ceroboh sih sebenarnya, karena dia tidak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitarnya dia. Jadi dia pandangan lurusnya bagus, tapi bila ada benda-benda di sekitarnya dia tidak bisa melihat. Iya, yang sekitarnya itu menyempit. Itu yang pertama. Terus kadang-kadang pasien itu juga mengeluhkan, saya kok dikira sombong ya, gitu. Karena dia itu disapa oleh kerabatnya, misalnya dari samping atau dia nggak bisa lihat. Terus bila ada lagi nih Mas Devi, jadi pasien-pasien misalnya driver atau supir ya, kadang dia suka nabrak. Kenapa? Karena dia nggak melihat nih di kaca spion ini di sampingnya ini ada mobil yang akan melaju seperti itu, akan mendahului lah seperti itu. Jadi dia tidak bisa melihat sehingga dia sering nabrak. Itu yang glaukoma yang tanpa gejala ya, seperti itu. Gejalanya ya hanya lapang penglihatan, Penglihatannya sekitarnya itu berkurang. iya, dan itu sangat berbahaya karena kan dia merasa masih bisa melihat ya, karena kan sentralnya ke depan gitu. sehingga dia tidak akan datang, dia tidak akan datang ke dalam mata, dia tidak akan tiba-tiba datang ke dalam mata untuk memeriksakan diri. Inilah yang dinamakan penglihatan apa psikosis. Nah, ada gejala lain nih Mbak Suti yang glaukoma dengan gejala tadi ya. Nah, itu disebabkan karena peningkatan tekanan bola mata yang sangat tinggi dan mendadak kejadiannya. Kalau yang tanpa gejala tadi kan peningkatan tekanannya itu bisa jadi secara perlahan. Ya, nah yang ini ada ada glaukoma yang tekanannya mendadak itu tinggi. Nah, karena mendadak tinggi maka itu bergejala. Gejalanya apa? Biasanya sakit kepala, pusing berat sampai dia mual-mual. Terus matanya merah, penglihatannya mendadak turun, bahkan penglihatan sentral itu karena memang ada bengkak di bagian bawah ya. Nah itulah yang kalau yang ini dia pasti akan datang ke kita. Nah, mungkin istilahnya ya bukan beruntung ya, cuman ya kalau ada gejala pasti pasien itu akan datang ke kita. Nah ini yang sering datang biasanya, dan ini yang sering kita akhirnya bisa mendapatkan pengobatan yang cepat. Bahkan itu muka matanya merah, kadang dia melihat ada bila kita melihat lampu ya atau sumber cahaya itu ada seperti kayak pelangi. Nah itu kadang-kadang itu glaukomanya akut atau dilakukan buat prosedur Dengan gejala ya. Biasanya siapa saja gitu dari yang berisiko terkena glaukoma? Nah, kalau siapa saja yang berisiko terkena glaukoma itu sebenarnya segala usia itu bisa masih. Ya, mulai dari anak-anak baru lahir seperti itu, juvenile itu ya usia muda, bahkan sampai usia tua. Usia produktif. Iya, usia tua. Itu sebenarnya bisa mengenai semua usia. Tapi ada beberapa faktor risiko yang untuk terjadinya glaukoma. Yang pertama itu adalah pasien-pasien dengan riwayat keluarga. Nah, kalau misalkan ayah ibunya kok nggak bisa lihat, tapi karena sudah didiagnosa glaukoma, itu anaknya itu
beresiko untuk Berarti termasuk gen gitu. ya bisa juga faktor resiko, tapi belum tentu faktor resiko ini akan menjadi glaukoma, belum tentu juga. Makanya ini cuma faktor resiko saja. Terus yang kedua, usia di atas 40, usia tua 40 sampai 40 dan 50 tahun itu resiko ya terjadi terserang glaukoma. Terus yang ketiga, pasien-pasien dengan minus yang sangat tinggi, pasien-pasien dengan plus yang sangat tinggi, plus dalam artian ini plus biasa atau dinamakan hipermetro, itu yang sangat tinggi, itu bisa menyebabkan bisa merupakan faktor risiko terjadi. Terus pasien-pasien pengguna obat-obatan tertentu, pasien pengguna obat-obatan contohnya adalah penggunaan steroid. Nah, steroid ini bisa penggunaan steroid oral ataupun steroid secara tidak terkontrol, secara terus-menerus, ya, Tanpa kontrol mungkin gitu. tanpa kontrol, tanpa pengawasan dokter, itu bisa menyebabkan ini. Lalu pasien-pasien dengan riwayat inflamasi atau radang pada mata yang tidak diobati itu bisa menyebabkan pasien-pasien dengan trauma bisa juga. Berarti banyak ya dokter yang risiko glaukoma. Iya, Tergantung gejalanya. Dokter, kan glaukoma itu tidak bisa dideteksi sendiri. Jadi harus periksa ke dokter spesialis mata. Kapan misalnya tanda-tandanya itu kita harus saya ini penglihatan mulai kabur, bisa kapan ya saya mau periksa mana? betul sekali Mbak Siti. Ini memang tidak bisa dideteksi sendiri. Iya. Bahkan kita juga Kesulitannya itu kesulitan kalau yang tanpa gejala itu tadi kita memang kesulitan juga menemukan kapan glaukoma ini terjadi gitu. Iya. Memang sulit. Bahkan yang malah yang saya bilang tadi yang bergejala malah lebih ini malah aware dia langsung ke mata. Nah, oleh karena itu, tapi karena glaukoma ini merupakan suatu penyakit yang irreversibel atau nggak bisa kembali ya, maksudnya kerusakan ini tidak akan bisa kembali, maka deteksi dini ini yang sangat penting kita galakkan. Jadi pasien-pasien yang sudah saya sebutkan tadi yang memiliki faktor resiko yang usianya tadi di atas 2 tahun itu, terus penggunaan atau sering pengguna steroid itu biasanya pada pasien-pasien yang sakit radang. Steroid itu kan obat Nah, pasien-pasien pengguna itu misalnya pasien-pasien dengan autoimun gitu, terus pasien yang sering mata merah. Nah itu dengan faktor-faktor risiko tersebut bisa langsung memeriksakan diri ke dokter spesialis atau rumah sakit yang Berarti artinya itu dari diri sendiri berarti kita harus menyadari gitu. Iya. Tapi kan biasanya kita kayak nggak aware gitu, apa ini cuma biasa gitu gitu. Iya. Makanya dengan sosialisasi ini, kita akhirnya tahu kan beberapa faktor risiko yang sering menyebabkan glaukoma. Nah, dari faktor risiko tersebut, bila pasien ini atau bila sobat semuanya ini merasa memiliki faktor risiko tersebut, maka bisa memeriksakan diri ke spesialis mata. Karena semakin cepat kita memeriksakan diri, kerusakan yang terjadi pada saat mata ini akan bisa kita tidak menjatuh ke kerusakan yang lebih luas lagi, akan sampai ke Inisiasi dini gitu. Kalau untuk pengobatannya sendiri gimana kalau glaukoma? Pengobatan untuk glaukoma ya. Jadi tadi saya sempat bingung Mbak, glaukoma ini kan faktor risiko utamanya juga oleh saya tadi lupa adalah peningkatan tekanan darah. Apa sih peningkatan tekanan? Apa sih
tekanan bola mata. Jadi kita tuh seperti kayak hipertensi gitu loh Pak. Nah, tapi itu ada di dalam mata. Nah, jadi tekanan kita ini memiliki tekanan bola mata kita. Kenapa kok memiliki tekanan? Agar bola mata kita ini tetap cembung atau apa ya, bola matanya tetap berbentuk bola ini. Nah, itu kita dipertahankan oleh suatu tekanan bola mata. Dan itu dipertahankan juga oleh cairan yang ada di dalam bola mata. Nah, aliran dari cairan tersebut harusnya itu lancar. Jadi begitu diproduksi dia akan dikeluarkan, diproduksi lagi, nah itu akan seimbang sehingga tekanan bola mata kita ini normal. Ya, tekanan bola mata normal kan antara 10 sampai 21. Adanya betul. Tinggi. Jadi tekanan bola mata kita harus itu normalnya. Nah, tapi karena ada beberapa hal, maka aliran ini tidak lancar. Mungkin di pembuangannya atau ada pembuluhan. Nah, karena faktor resiko utamanya ini tekanan bola mata yang tinggi, bola mata yang tinggi ini akan merusak. Jadi seperti kalau kita ada tekanan, nah saraf mata kita ini kan ada di belakang, tertekan terus. Nah, maka saraf mata itu tidak akan dapat berfungsi. Akhirnya lama-lama dia akan mati. Nah, kematian itu tidak bisa dikembalikan. Nah, makanya yang kita kendalikan adalah tekanan bola mata. Nah, prinsip dari pengobatannya ini adalah mengembalikan tekanan, mengendalikan gitu. Karena tekanan bola mata ini penting dikendalikan karena kerusakan itu biar tidak terjadi terus sehingga terjadi kebutaan. Obat-obatannya bagaimana? Terapinya bagaimana? Terapinya ada beberapa tahapan. Jadi pada awal itu kita berikan tes untuk orang untuk mengendalikan tekanan bola mata. Terus kalau misalkan dengan obat-obatan tidak bisa, tekanan itu tidak turun ya, kita bisa melakukan laser. Namun modalitas laser ini tidak ada. Lalu setelah laser itu tidak bisa, maksudnya tekanannya masih tetap tinggi, ya kita lakukan operasi menggunakan laser. Ya, operasinya tapi bukan untuk penglihatan, namun untuk mengendalikan tekanan itu tadi. Ya, jadi kalau ada pembunuhan ya kita bisa melihat. Nah, ya kenapa? Berarti kan kita bisa tahu. Berarti yang intinya itu tekanan itu Ya, tapi untuk pemakaian obat minum sama tetes mata tetap di bawah SPA nih, SPA gitu. Tetap kita, karena gini, kita ini kan begitu pasien datang kan pasti kita lihat apakah dia ini stadiumnya masing-masing ringan saja, dan pemeriksaan kita akan melihat apakah dia ringan saja atau sedang atau dia termasuk yang berat. Nah itu dari situ maka kita bisa menyimpulkan nanti terapi mana yang akan kita ambil. Ya, Setiap masing-masing orang hari dan itu harus dimonitor. Jadi begitu kita memberikan obat itu kita pasti harus memonitor apakah tekanannya itu turun. Biasanya harus bisa monitor. Kalau misalkan dia tidak turun, kita bisa tindakan lain di masker atau operasi juga. Kalau untuk pencegahannya gimana menurutnya? Tekanan atau glaukoma ini tidak terjadi? Kan tadi glaukoma itu kebanyakan dari tekanan bola mata gitu. Jadi tidak sesuai tentang tesnya. Jadi ya itu kan mbak, jadi pencegahannya itu sebenarnya ya dari ini jadi ini orang-orang yang berarti memiliki toleransi rentan terhadap tekanan ini harus segera memeriksakan ya. Nah nanti kan di segera memeriksakan nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaan ini
mengalir sehingga menimbulkan lokasi ini. Ya. Jadi pemeriksaan yang akan kita lakukan itu ada beberapa. Jadi yang pertama kita akan melihat nih kita akan melihat berapa faktor risiko yang dipunya dari pasien. Nah, dengan faktor-faktor risiko yang ada itu apakah bisa kita eliminasi atau misalnya penyakit radang pada mata. Nah, lalu selain itu kita akan utamanya yaitu tadi pemeriksaan tekanan pada mata karena pertama faktor risiko penting. Setelah itu baru pemeriksaan yaitu pemeriksaan struktur dari saraf matanya dan fungsi dari saraf. Seberapa sih pasien ini fungsinya masih bisa Selanjutnya kita baca pertanyaan dari medsos nih dokter. Ini dari Wahyudi _MYD. Izin bertanya nih dokter, berapa kali setahun orang awam yang merasa matanya sehat-sehat saja harus melakukan tes tekanan bola mata? Jadi pasien yang memiliki faktor risiko tadi ya bisa dilakukan pemeriksaan pada di kemudian nanti bisa kita ulang mungkin sekitar tahunnya bisa bilang apa cukup 1 tahun sampai 2 tahun itu? kalau misalnya ada faktor risiko ya ada faktor risiko lalu dia itu 1 tahun Cukup 1 tahun. Kan kalau misalkan faktor risiko tapi dia menyatakan apa? Iya, berarti tidak berarti ya maksudnya gitu. Terus selanjutnya dokter, ini ada dari Niar _pejuang neurofibromatosis. Ini dokter pertanyaannya, apa tanda awal glioma optik yang sering tidak disadari bagi pejuang neurofibromatosis di usia dewasa? Di usia dewasa glioma optik ini biasanya terjadi pada anak-anak ya, prevalensinya ini glioma optik iya glioma ini biasanya prevalensinya terbesar ada ya mungkin gejalanya karena dia seperti tumor mata ya mungkin akan menimbulkan terutama itu kan ada tumor dari mata pada saraf mata ya mungkin kemudiannya sempat penglihatan penglihatannya akan kemudian biasanya kalau ada tumor di mata itu dia akan mendorong Potensi melawan berisiko terkena glaukoma, dan bagaimana cara pencegahan dan deteksi dini supaya tidak jatuh dalam glaukoma. Baik, tadi saya lupa, risiko yang harus adalah penyakit sistemik. Penyakit sistemik adalah yang paling sering adalah diabetes mellitus atau masih sama variasi. Memang hipertensi ini merupakan faktor risiko dari kejadian pengobatan itu. Pasien dengan hipertensi selalu terjadi. Jadi karena adanya hipertensi pada hipertensi, pasien itu akan menyebabkan gangguan transfusi ke arah sel karena tidak masuk biasa itu akan glaukoma bisa menjadi glaukoma faktor risiko. Biasanya kita screening ya lupa penyakit sistemik betul sekali itu dari ditanya sendiri
Sudah itu, ya sudah sendiri. Sangat potensi sangat juga makanya kita screening apa yang bisa jadi harus berarti sebenarnya gambar apakah glaukoma itu didahulukan secara genetik dan apakah orang yang matanya minus berpotensi terkena glaukom dengan secara kemudian yang terakhir bahwa glaukom ini bukan secara genetik jadi kalau misalkan orang yang keluarganya ada yang didiagnosis glaukoma tingkat berkaji atau ini ya dibandingkan untuk memeriksakan diri kita akan dilakukan. Lalu tadi saya juga sudah sebutkan faktor risikonya adalah salah satu adalah komunitas tapi ini silakan masih boleh masih atau apa ya tidak tapi tidak sudah itu di situ terjadi kelainan simulasi tinggi hasil yang dibahas itu untuk beberapa pasien ini akan jauh lebih panjang karena kurangnya itu kemudian dengan semacam ini maka jadi pasal ini akan tipis untuk belajar semakin dengan itu bisa jelas cara mengatur atau ada yang yang sangat tinggi besar plus yang sangat tinggi plus yang jauh ya bukan yang plus yang besar besar kenapa itu belum makanya bentuknya dan itu jauh lebih pendek bedanya kalau yang lulus lebih banyak lebih pendek itu lebih pendek sama kan semestinya di mata apa ya aliran tidak lanjut itu aliran tidak lanjut karena sudah atau ya tidak lancar tidak lagi dia bisa ada dari PT pertanyaannya penggunaan obat tetes mata pada pasien dengan glaukoma apakah digunakan seumur hidup? Seumur hidup ya. Jadi penggunaan obat tadi kan suatu kelainan yang membutuhkan mana ya dari bukan untuk membangunkan atau menyembuhkan kembali jadi siapa maksudnya tapi kita adalah untuk mencegah ya dan itu pencegahnya kan ya berumur itu pasti jadi yang ya tidak mengerti
Namun ada beberapa sekarang sudah ini yang belum yang Mbak tadi yang saya bilang sebutkan itu ada seperti yang cuma kalau seperti mendalilkan sih kita jangan maka kita tidak harusnya ada kita kalau bilang tidak punya juga tapi tindakan itu tidak serta kayak seperti kayak oh pasien ini harus apa pasien ini sebenarnya bisa sebenarnya enak karena harus dibuat yang pasien ada servisnya yang pernah itu banyak orang lebih baik kita baca pertanyaan selanjutnya itu dari Agus Wijaya 609 itu dalam bahasa. Bagaimana dengan iklan-iklan yang katanya menjual kacamata yang bisa mengobati glaukom? Apakah itu tidak tentu saja tidak benar itu Pak. Kita di dengan apa? Jadi kita ya pasti kalau sebetulnya lihat tapi tidak mengobati. Berapa ini saya kurang tahu. Jadi jelas kok biasa mengobati glaukom. Ini tadi untuk menjelaskan ini dan kita ya selanjutnya kita bahas dari apakah penggunaan obat tetes mata yang dijual bebas di pasaran secara harus bisa menyebabkan tadi sudah saya sebutkan bahwa penggunaan obat obatan adalah dari yang namanya obat ini biasanya adalah untuk ini bukan tidak semua obat tetes mata itu steroid steroid yang besar biasanya penggunaan steroid ini pasien dengan
biasanya barang murah. Biasanya kasusnya gini Mbak, pastinya dengan kadang terus kita pergi tapi pasiennya ini nggak kembali misalnya terus tiba-tiba dia ada masalah bisa sembunyi dan setelah itu ya pasiennya akan merah lagi nah terus dia beli lah sekarang jualannya ini saya kalau saya dulu dapat ini dari dokter mata dia tidak tahu kalau itu kan dia pakai terus kalau ya yang kedua itu atau biasanya ada yang memberitahu itu dari dia kasih ini gitu ya kemudian harus ini juga obatnya nggak boleh diproduksi ya tapi penggunaan ya kurang tahu bisa jadi pasti kita gunakan kalau pada pada itu obatnya ini memang tidak ya tapi dengan harus ada beberapa saya pikir kita mematuhi aturan ya tidak menggunakan ini menggunakan terus pasien-pasien biasanya datang dengan ini mbak mereka ternyata ada yang kan mungkin dari dokternya mungkin diberikan servis seperti itu ya ini nanti kita sendiri dengan dokternya ada makanya tersendiri antara resiko atau juga pemberitaan hasil jangkauannya biasanya itu ada dokternya yang akan mempersiapkan kalau kita tidak akan mempersiapkan ini yang bisa dilakukan kan memang kita dulu tapi makanya kita bisa bersama harus dibawa ya terutama yang kalau misalkan install saya sih tidak saya install lagi karena tidak ada install lagi saya rasa tidak apa cuma kalau ya skip iya biasanya kalau pasti kita iya bahkan bukan kita ya biasanya pasti dengan kamera menggunakan gelar iya ini ada lagi kita ini layanan dari beberapa harus mana Anda tahu sudah dioperasi glaucoma apakah penglihatan bisa kembali normal tapi itu pada awal ya pertanyaannya jadi harus bahwa glaucoma ini merupakan suatu kesalahan apakah yang telah jadi dasar atas namun ini adalah usaha-usaha upaya kita untuk menjaga tidak jatuh ke bermain kalau pada kita bilang terus ya juga hari ini harus juga ingat
masih ada risiko kesalahan. Maksudnya meskipun dioperasi dia tetap tidak. Jadi kalau kita melakukan diobatan di komunikasi misalnya itu akan mencegah nah, tidak sehingga tidak mungkin dengan jeda untuk tidak tidak ya pertama mana kalau tidak diikuti komunikasi maka dalam perusahaan itu juga bisa ini dari ini harus sebab izin negaranya dan ini pengalaman sendiri. Anak saya suka lihat rela terus-terusan. Saya takut ini resiko bagi mata anak saya. Bagaimana dapat supaya anak saya bisa lihat prima, tapi ya. Ini dari hampir 90. Assalamualaikum dokter, izin bertanya dokter, 2,3 tekanan bola mata yang tinggi. Apakah efek atau penyakit yang disebabkan tekanan bola mata tinggi? Ini maksudnya. Kalau glaukoma itu akibat tekanan bola mata yang tinggi. Kalau misalnya tekanan bola matanya rendah, bisa ada. Jadi kalau pada glaukoma tekanan yang tingginya hanya merupakan faktor risiko. Jadi glaukoma itu semua orang yang glaukoma ini yang hanya faktor risiko. Risiko tinggi ya. Memang ada glaukoma yang dengan tekanan normal atau normal ini jadi kita tekanan normal itu tekanannya 10/1. Jadi glaukoma itu itu biasanya kita dari bisa sama bisa jadi ini proses yang kedua misalnya ada gangguan pada ini yang dan yang memberikan berikutnya sama memang yang pada pasien-pasien yang potensi tidak berfungsi yang ini akan mempermainkan potensi juga bisa langsung betul. Jadi kalau pasien-pasien dengan normalisasi koma ini, kemana itu kan kerusakan sangat parah ya. Pasien dengan SIS ini sangat besar. Itu yang normalnya itu ini itu sudah bisa menyebabkan kerusakan yang ya, tapi deteksinya diturunkan. Gimana diturunkan kurang? Karena dengan sensitifnya dia dengan sensitifnya bisa rusak. Sensitifnya ya diturunkan, walaupun itu ya harus diturunkan dengan deteksi.
fungsinya tidak banyak digunakan, itu masih bisa berhubungan dengan penggunaan kesehatan. Apa dan sebulan tekanan dalam video tetap sama sekali itu kita di berapa itu kan nanti hasil ini akan berubah pemeriksaan. Di pemeriksaan itu nanti akan ada untuk mendiagnosa trauma itu nanti akan terjadi karena yang khas untuk trauma ya yang juga fungsinya fungsi penglihatan fungsi kesehatan ini masih itu karena seperti itu iya jadi memang bahwa ini bentuk tekanan yang tinggi itu tersebut tekanan bisa juga itu ya akibatkan juga ini warna karena dokter apakah dengan gula makan tinggi selalu di rumah lalu adalah pandangan makan minum dan posisi tidur mungkin yang harus dihindari. Bagaimana cek apakah yang karena biasanya itu kan tekanan gula matanya tinggi selalu kumpul. Tidak bicara tidak itu yang ada juga pemain tensinya makan atau minuman posisi tidur bisa makanan minuman sebetulnya tidak ada posisi tidur sebenarnya tidak ada pengaruh juga tapi beberapa misalnya gini kalau kita melakukan misalnya apa itu nah itu tekanan kita tidak naik gitu bisa gitu ya pada pasien-pasien kita bisa memberikan pasien dengan faktor itu tertentu kita mungkin bisa tapi kalau pasien itu normal jadi tidak ada nanti bisa untuk tapi tidak semua tidak ya tidak ada yang dan terakhir nih dokter apa pesan khusus seluruh masyarakat sehat terutama guru untuk seluruh masyarakat sehat kalau di sini saya sudah memberikan edukasi tentang hidup dan itu saya tadi menyebutkan beberapa faktor yang akan muncul bila Anda memiliki salah satu boleh memeriksa ke kami untuk spesialis mata ataupun yang lain karena glaucoma ini deteksi dini lah ya sehingga kita bisa mencegah ke arah kita jika ditemukan dalam kondisi yang masih baik kerusakannya tidak parah maka glaukoma bukan penyakit yang menakutkan bila dikenali sejak dini. Namun bisa menjadi penyebab kebutaan permanen
bila dirapikan. Ingat pesan penting hari ini, saudara. Tidak sakit bukan berarti tidak ada penyakit mata. Kedua, periksa mata rutin adalah investasi kemudahan masa depan. Sudah kita terima kasih kepada Dr. Mariska yang selalu semangat ini. Selalu semangat dan baik. Semoga selalu memberikan kesehatan sehingga memberikan kepada sobat PKRS yang setia menemani. Demikian pojok PKRS podcast jelajah obrolan tren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Izinkan saya Siti Retno undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jadi apa ya? Iya itu. Biarlah